Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan materi mengenai distribusi probabilitas diskret bagian hipergeometrik dan Poisson. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Ada Adam Al-Hafidh, Nadia Nurmaini, Dimas Eko Sugiarto, Nurul Fitri, Muhammad Ashari Sutra, Nafilah Salsabila. Audiens diharapkan tenang dan agar bersabar sedikit selama proses presentasi. Selamat menonton. Pengertian distribusi diskret. Distribusi peluang diskret adalah suatu tabel atau rumus yang mencantumkan semua kemungkinan nilai suatu pengubah acak diskret atau ruang contoh diskret mengandung jumlah titik yang terhingga dan juga peluangnya. Ciri-ciri distribusi diskret adalah 1. Jumlah total peluangnya sama dengan 1. Yang kedua, peluang dari suatu hasil adalah antara 0 sampai 1. Yang ketiga, hasilnya tidak terikat satu sama lain. Manfaat probabilitas dalam kehidupan sehari-hari adalah membantu kita dalam mengambil sebuah keputusan serta meramalkan kejadian yang mungkin akan terjadi. Jika kita tinjau pada saat kita melakukan sebuah penelitian, probabilitas memiliki beberapa fungsi. Di antaranya, membantu peneliti dalam mengambil keputusan yang lebih tepat, mengukur derajat ketidakpastian dari analisis sampel, dan menarik kesimpulan. Pengambilan keputusan yang lebih tepat dimaksudkan karena kehidupan mendatang tidak ada yang pasti kita ketahui dari sekarang. Karena informasi yang akan kita dapat belumlah sempurna. Distribusi peluang perubah acak hipergeometrik adalah baiknya sukses XX dalam sampel acak ukuran NN yang diambil dari populasi sebanyak NN yang mengandung jumlah sukses sebanyak KK. Distribusi hipergeometrik sangat serupa dengan distribusi binomial. Persamaannya, keduanya menyatakan probabilitas sejumlah tertentu dan juga memiliki percobaan masuk dalam kategori tertentu. Perbedaannya, binomial mengharuskan ketidakbergantungan dari satu percobaan atau trial ke percobaan berikutnya. Jadi sampling harus dilakukan dengan dikembalikan atau replaced. Sedangkan hipergeometrik tidak mengharuskan ketidakbergantungan. Jadi sampling dilakukan tanpa mengembalikan outcome yang sudah keluar. Selanjutnya, contoh distribusi probabilitas hipergeometrik. Sini rumusnya P dalam kurung R sama dengan SC R dalam kurung N kurang S C N kurang R tutup kurung per N C N kecil. Ini contohnya dari semua perusahaan yang menjual sahamnya atau emiten di BEJ tahun 2003 yang membagikan dividen mencapai 33 perusahaan. Dari 33 perusahaan tersebut, 20 perusahaan berkinerja bagus dan membagikan dividen di atas Rp100 per lembar. Sebagai tindakan pengawasan terhadap emiten, BEJ akan meminta 10 perusahaan memberikan laporan keuangannya. Berapa dari 10 perusahaan sampel tersebut? 5 perusahaan merupakan perusahaan yang akan membagikan dividen di atas Rp100 per lembarnya. Jawabannya di sini N besar sama dengan 33, N kecil 10, S sama dengan 20, R sama dengan 5. Sesuai rumusnya, masukkan angkanya. PR sama dengan dalam kurung 20 C pangkat 5 itu dikali 33 dikurang 20 C 20 dikurang 5 kurung per 33 C 10 sama dengan 15 dikali 504 dikali 1287 per 92.561.40.
Baik, kita lanjutkan dengan contoh soal dari distribusi pergeometrik menggunakan Excel. Soalnya yaitu ada 33 perusahaan di BEJ atau Bursa Efek Jakarta akan memberikan dividen atau keuntungan dan diantaranya 20 diantaranya akan membagikan dividen di atas 100 per lembar. Lalu BPAM atau Badan Pengawas Pasar Modal sebagai pengawas pasar saham akan melakukan pemeriksaan dengan mengambil 10 perusahaan. Berapa dari 10 perusahaan tersebut jumlah probabilitas 5 perusahaan yang akan membagikan saham di atas 100 per lembarnya. Di sini saya menggunakan dua cara, pertama manual dan lalu Excel. Manual ini tujuannya hanya untuk membuktikan saja dari tabel Excel, yaitu hipergeometriknya. Lalu rumus dari distribusi hipergeometrik ini kita copy saja. Rumusnya yaitu kombinasi dari S kecil dan R lalu dikali dengan kombinasi N besar dikurang S dan N dikurang R dibagi kombinasi N besar dan N. Di sini diketahui N besar atau jumlah populasinya yaitu 33. Lalu yang kedua N kecil atau jumlah sampel dari populasinya yaitu 10 perusahaan. Kemudian yang ketiga S-nya atau jumlah sukses dari 33 perusahaan itu ada 20 perusahaan. Jadi yang keempat yaitu jumlah sukses yang menjadi perhatiannya yaitu 5 yang akan dicari probabilitasnya. Lalu dari rumus ini bisa dibagi menjadi 3 bagian sehingga memudahkan kita untuk mencari nilai distribusinya. Yang pertama yaitu kombinasi dari S dan R. S-nya yaitu 20 dan R-nya yaitu 5. Kemudian untuk rumus kombinasinya yaitu sudah saya taruh juga yaitu S faktorial dibagi R faktorial dikali S dikurang R faktorial. Lanjut sama dengan faktorial dari tadi S faktorialnya yaitu 20 itu kurung dibagi dengan faktorial dari R-nya. Faktorial dari R-nya yaitu 5 itu kurung dikali dengan faktorial S dikurang R yaitu 20 dikurang dengan 5 itu kurung. Nah, ini merupakan kombinasi yang pertama. Lanjut dengan yang kedua yaitu ini N dikurang S, N-nya 33 dan S-nya 20, jadi di sini 13 dan N dikurang R-nya 10 dikurang 5 jadi 5. Jadi kombinasi 5 dari 13 yaitu sama dengan faktorial 13 itu kurung dibagi faktorial dari 5 itu kurung dikali dengan faktorial dari 13 dikurang 5. 13 dikurang 5 itu kurung. Di sini buka kurung. Oke. Enter. Nah, ini merupakan hasil dari kombinasi yang kedua. Lanjut dengan kombinasi yang ketiga, yaitu N besar atau jumlah populasinya 33, lalu jumlah sampelnya yaitu 10. Jadi kombinasi 10 dari 3 sama dengan faktorial 33 itu kurung dibagi dengan faktorial 10 tutup kurung dikali dengan faktorial 13 dikurang 10 tadi 13 dikurang 10. Bentar. Ini merupakan kombinasi dari kombinasi yang ketiga. Lalu untuk rumus akhirnya itu digabungkan saja dari 3 kombinasi ini. Kombinasi yang pertama dikali yang kedua, kemudian dibagi dengan yang ketiga.
Lanjut saja, yaitu untuk rumusnya kombinasi yang pertama dikali kombinasi yang kedua dibagi dengan kombinasi yang terakhir tadi. Selanjutnya sama dengan kombinasi yang pertama dikali dengan kombinasi yang kedua dibagi dengan kombinasi yang ketiga. Nah, ini merupakan nilai distribusi hipergeometriknya. Lalu kita beralih cara yang kedua, yaitu dengan tabel hipergeometrik yang dengan Excel-nya. Rumusnya yaitu ini. Copy. Menggunakan Excel, jadi rumusnya yaitu dengan HyperGeomDis. Sama dengan ini, kemudian berurutan dimasukkan dari nilai sampelnya, yaitu R, N kecil, S besar, dan N besar. Nilai R-nya itu 1, titik koma, kemudian N-nya 10, titik koma, kemudian S 20, titik koma, kemudian N besarnya populasinya 33, kurung, enter. Ini merupakan yang pertama. Lalu agar bisa ditarik ke bawah, formulanya kita tambahkan dengan string. Di tengah-tengah untuk yang kedua dan yang ketiga, lalu keempat. Lalu baru bisa kita tarik ke bawah. Nah, lalu untuk jumlahnya yaitu, lalu kita mencari jumlahnya untuk mengetahui bahwa tabel kita itu benar, sama dengan sum. Kita blok saja, enter. Nah, jadi untuk membuktikan bahwa tabel kita benar, jumlahnya ini harus 1, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Nah, di sini kita tahu bahwa perusahaan yang membagikan saham di atas 100 per lembar yaitu 5. Kita lihat di sini pada perusahaan yang kelima, yaitu mempunyai distribusi probabilitas hipergeometriknya yaitu 0,216 Jadi ini merupakan tabel distribusi hipergeometriknya. Distribusi Poisson. Dalam teori probabilitas dan statistika, distribusi Poisson adalah distribusi probabilitas diskrit yang menyatakan peluang jumlah peristiwa yang terjadi pada periode waktu tertentu apabila rata-rata kejadian tersebut diketahui dan dalam waktu yang saling bebas sejak kejadian terakhir. Distribusi Poisson juga dapat digunakan untuk jumlah kejadian pada interval tertentu seperti jarak, luas, atau volume. Ciri-ciri distribusi Poisson. Yang pertama, variabel yang digunakan adalah variabel diskrit. Yang kedua, percobaan bersifat random atau acak. Yang ketiga, percobaan bersifat independen. Yang keempat, biasanya digunakan pada percobaan binomial, di mana N lebih besar dari 50 dan lebih besar dari P lebih kecil dari 0,1. Contoh untuk distribusi probabilitas Poisson, ini rumusnya. Ini contoh soalnya. Sebuah toko alat-alat listrik mencatat rata-rata penjualan lampu TL 40 watt setiap hari 5 buah. Jika permintaan akan lampu tersebut mengikuti distribusi Poisson, berapa probabilitas untuk penjualan berikut? 0 lampu TL. Jawab. Tulis dulu diketahuinya bisa dengan 5 E dikurang 5 E min pangkat min 5 sama dengan 2,71828. Pangkat min 5 sama dengan 0,00674. Masukkan ke dalam rumus P X sama dengan 0 sama dengan X E dikurang I per X faktorial sama dengan masukkan 5 pangkat 0 E pangkat min 5 per 0 faktorial. Karena setiap yang berpangkat 0 itu menjadi 1, jadi 1 dikali E nya kan sudah dapat 0,00674
Masukkan 0,00674 di dalam kurung per 1 sama dengan 0,00674. Baik, kita lanjutkan ke contoh dari distribusi Poisson dengan Excel. Di sini soalnya yaitu jumlah emiten di Bursa Efek Jakarta ada 150 perusahaan. Nah, emiten itu merupakan pihak yang menerbitkan atau menjual efek kepada masyarakat dalam bentuk saham ataupun obligasi. Contohnya yaitu di bidang keuangan seperti Bank Mandiri atau Bank Sentral Asia. Lalu, lanjut, akibat krisis ekonomi, peluang perusahaan memberikan dividen hanya 0,1. Apabila Bursa Efek Jakarta meminta secara acak 5 perusahaan, berapa peluang kelima perusahaan tersebut akan membagikan dividen? Nah, di sini rumusnya yaitu, kita copy, rumusnya yaitu Px sama dengan mu pangkat X dikali E pangkat min mu dibagi X faktorial. Mu itu sama dengan min ya. Kemudian sudah diketahui N-nya atau populasinya yaitu ada 150 perusahaan. Kemudian X-nya yaitu jumlah nilai sukses yaitu 5 perusahaan yang akan memberikan dividen. Lalu mu-nya atau min-nya yaitu 15 didapat dari hasil N dikali P. Jadi N-nya 150 dikali P yaitu peluangnya 0,1, hasilnya yaitu 15. Kemudian P yaitu peluang perusahaan memberikan dividen hanya 0,1-nya, hanya 0,1. Lalu E merupakan bilangan konstan dan itu sudah merupakan rumusnya dengan aturannya yaitu 2,71828. Jadi ini sudah baku dan tidak bisa diubah lagi. Lanjut kita masukkan rumus ini ke soalnya. Sama dengan mu pangkat X, mu pangkat X-nya, pangkat X dikali dengan E. Kali E-nya yaitu pangkat mu, pangkat min mu ya, pangkat min mu-nya 15. Lupa tanda kurungnya. Lalu dibagi dengan faktorial X. Faktorial dari X-nya 5. Enter. Nah, dapatlah distribusi Poisson-nya yaitu 0,002. Jadi peluang kelima perusahaan tersebut akan membagikan dividen yaitu 0,002. Peluangnya sebesar 0,002. Jadi lanjutkan dengan tabel distribusi Poisson-nya. Rumusnya yaitu rumusnya yaitu Poisson, kemudian diurutkan dari nilai X, mu, dan kemudian kumulatifnya yaitu kita tulis pas. Di sini nilai X-nya itu dipinta hanya 5 perusahaan, akan tetapi kita bikin hingga 10 saja. Lalu untuk min-nya sebenarnya hanya sampai 15, akan tetapi boleh kita mencarinya hingga lebih dari 15. Oke, lanjut kita masukkan rumusnya sama dengan Poisson, kemudian masukkan nilai X-nya, titik koma, kemudian min-nya 1, kemudian kumulatifnya true atau false, kita pakai yang false. Oke, kemudian enter. Lalu kemudian agar bisa langsung ditarik saja, karena tabelnya banyak, kita langsung saja masukkan stringnya di formulanya. Masukkan string, kemudian kedua yaitu di tengah-tengahnya. Oke. Lalu langsung saja kita tarik ke samping, lalu kita tarik ke bawah. Oke, jadi tabel distribusi Poisson-nya sudah terisi. Lalu kita melihat untuk nilai X-nya sama dengan 5, dan kemudian min-nya sama dengan 15,
yaitu hasilnya 0,02. Jadi peluang perusahaan tersebut akan memberikan dividennya itu sebesar 0,002 jika kita mencarinya dengan distribusi Poisson. Demikianlah tadi pembahasan dengan Excelnya. Terima kasih.